Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Saat ini saya teringat belajar dari kata-kata guru saya ini. Jadi saya nggak pinter Cuman kenapa saya bisa terus berbagi? Karena saking bodohnya saya ingin berbagi terus gitu. Dan saya terus-terusan belajar gitu. Jadi ketika kita ngerasa pintar, disitulah kekalahan kita gitu. Jadi kalau Anda merasa bodoh terus, ngerasa kurang terus, Anda akan haus untuk berbelajar. Jadi pembelajaran itu, ilmu itu yang didapat dari apapun itu akan meningkatkan ketakwaan kita gitu. Jadi dengan ilmu kita bisa lebih beriman. Oke, saya nggak bahas itunya. Guru saya katakan seperti ini. Kita ini tidak pernah akan bisa berpura-pura. Sangat sulit sekali. Kecuali Tuhan mencobanya pada kita sendiri. Kesulitan itu pada kita ini. Jadi wajar bagi beberapa anda sekalian sekarang ini pas kena cobaan COVID dan yang lainnya. Terus asetnya mau dilelang dan sebagainya oleh bank segala macam-macam karena usahanya menurun, tidak bisa bayar cicilan. Anda sekarang kesulitan, khawatir, khauf, takut gitu. Padahal itu belum terjadi sob. Jadi khauf itu belum terjadi, ketakutan itu belum terjadi, tapi akan terjadi kalau kita tidak bisa mengantisipasinya itu. Tidak bisa punya jalannya. Maka dengan itu Anda bisa belajar dari saya segala macam-macam. Kalau bisa boleh ikut apa-apa di ini, ikut Kopdar Akbar SKDA, ketemu saya langsung. Jadi kita tidak pernah bisa merasakan kesakitan, kesusahan yang benar-benar susah itu kecuali Tuhan mencobanya pada kita sendiri. Kesulitan itu, bencana itu, musibah itu pada kita gitu. Jadi kebanyakan kita kaget dengan bencana karena apa? Kita pura-pura susah pun tidak bisa menandingi kesulitan yang Tuhan berikan itu. Jadi itu yang terjadi gitu. Dan saya sekarang ini saya teringat seorang sahabat ya, pengusaha itu, namanya Hendra lah gitu, Pak Hendra ini. Pak Hendra itu punya usaha cukup bagus segala macam-macam, punya rumah dan yang lainnya, ada istri segala macam, anak-anak sehat semua. Suatu saat dia ini gila-gilaan cerita dengan saya tuh gila-gilaan Pak Ridwan. Kenapa? Dia persiapkan mentalnya dengan sulitan gitu. Meskipun belum terjadi, apa yang dia lakukan? Dia seolah sekarang ini terusir dari rumah, dia bawa kainnya dibuntel-buntel, ada pakaian segala macam-macam. Dia keluar dari komplek yang dia kebetulan tinggal di salah satu komplek gitu. Komplek lumayan lah gitu, medium gitu. Jadi keluar dari kompleknya bawa buntelan seperti itu gitu, dengan pakaian susah segala macam-macam, dengan hanya sandal jepitan gitu. Padahal sebelumnya dia kan punya mobil, punya macam-macam, bla 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 gitu. Termasuk orang they have lah, mampu lah gitu. Orang cukup kontraktor sukses gitu. Tapi tiba-tiba dia hanya mobilnya dulu Land Cruiser gitu, zaman dulu gitu. Dia tiba-tiba hanya berkaos-kaos terus pakai pakai buntelan, bawa buntelan pakaian gitu. Tetangganya pada nanya gitu, kenapa Pak Hendra keluar seperti itu? Dan itu dilakukan setiap hari gitu. Jadi setiap hari dia pagi-pagi dia bawa buntelan keluar keliling kompleks segala macam-macam sampai beli makanan kecil di warung-warung gitu. Sederhana yang dia dulunya tidak pernah dilakukan itu. Pas ditanya jawabannya apa? Saya lagi latihan katanya, Bu. Latihan apa? Kalau seandainya rumah saya dilelang bank segala macam-macam, istri saya marah segala macam, saya diusir dari rumah dan saya kesulitan segala macam-macam, bisa nggak saya bisa mencobanya? Dan dia makan dengan hanya habis cuma 5.000, 6.000 gitu. Jadi minum cuma air putih, nasi dengan sayur doang gitu. Jadi bawa itu dia, jadi sarapannya makan siangnya kadang-kadang makan itu bawa buntelan tadi. Kan ketawain sama tukang warungnya gitu. Habis makan cuma 6.000, 10.000 minim lah gitu. Tapi ini 6.000, 7.000 gitu. Bu, saya makan 6.000 bisa nggak gitu? Dengan lauk, minumnya air putih aja gitu. Jadi kasih gitu. Dan dia ternyata apa juga? Dia mencoba menerapkan mental dablek gitu. Saya pengen dablek kayak Pak Ridwan katanya. Dan saya melakukan juga sob. Jadi saya melakukan mental dablek juga gara-gara buat simulasi gitu. Sekarang ini kita mensimulasi, tapi sesusah-susahnya simulasi kita itu akan lebih sulit lagi ketika Tuhan mencobanya pada kita langsung gitu. Jadi itu pun tapi kalau kita udah persiapan, mental kita udah siap sob seperti itu. Jadi hanya meskipun nanti cobaan realnya itu lebih berat daripada ininya, tapi mental kita sudah siap gitu. Dan ketika kita takut tadi itu menimbulkan proteksi diri gitu.
kita akan ada dari diri kita untuk memproteksi. Makanya ada kalau takutnya kita pada Allah, kita harus mendekatkan gitu. Jadi kita harus mendekatkan itu lebih dekat lagi. Tapi kalau kita takutnya dengan bank, dengan siapapun, itu kita malah menjauh dari Tuhan gitu. Jadi bila perlu jauhkan sifat takut, menjauh dari sifat takut dari bank, dari apapun, dari manusia, dari makhluk dan yang lainnya. Kalau takut dengan hutang ya kita jangan berhutang, menjauh gitu. Jadi mulai sekarang, dan saya janji ya setelah ini saya tidak mau berhutang apapun gitu. Termasuk apalagi dari bank dan dari yang lainnya, apalagi bank gitu. Jadi apapun usaha sulitnya saya tidak mau seperti itu. Dan saya mau create sesuatu sekarang, usaha tanpa modal. Bisa kayak bisa gitu. Jadi kalau Anda ikut ikut Kopdar SKDA nanti ke depan, kalau ini saya akan ajarkan seperti itu, motivasi bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi. Biar gimana pun Anda pernah sukses gitu. Nah, kita akan mudah mengulangi sukses lagi. Itu ada motivasinya, sob. Ada tekniknya gitu. Jadi salah satunya seperti itu tadi gitu. Jadi kita membuat simulasi kesulitan kita. Jadi seperti itu. Kadang-kadang dulu saya ke pasar burung itu hanya pakai sepeda tua. Saya kan senang sepeda tua gitu. Sepeda tua segala macam, pakaian sederhana segala macam-macam ketika saya masih tinggal di Distira gitu. Jadi pakaian sederhana, celana pendek lusuh segala macam-macam, saya duduk di pinggiran, beli kopi cuma 2.000 atau berapa gitu, 2.000 rupiah pinggiran gitu. Tapi namanya orang ya, tampang kayak saya itu sulit untuk dibohongi orang-orang. Ada satu kakek nanya, Pak katanya, Bapak tuh bukan orang susah, kok pura-pura susah doang gitu. Kok dia tahu gitu. Saya emang nggak susah, cuma saya pura-pura susah. Dan sekarang sob, saya pun menerapkan hal yang sama. Contoh, saya mau beli motor, itu motor model Timco ya. Timco itu protolin semua, tinggal tulang tok gitu. Kalau dihargain mungkin 2 juta, 3 jutaan, nggak seberapa sob. Tapi itu saya bangga pakai itu. Kenapa? Kalau saya udah rendah, siapa lagi mau ngerendahkan saya gitu. Saya pakai, serius saya pakai. Malah saya sering pakai itu. Saya juga ada motor namanya Suzuki Spin ya. Untuk ke masjid itu, supaya kadang-kadang yang itu suka ada masalah dikit-dikit gitu. Saya takut gimana gitu. Pakai speed itu pun murah sob, bukan yang mahal, hanya 3 jutaan sob. Jadi intinya apa? Saya pakai barang-barang murah. Saya ada juga motor ini bobber ya, model bobber, tapi itu malah saya jangan pakai karena berat ya Benelli-nya. Cukup berat yang 250 cc gitu. Tapi saya lebih senang pakai motor-motor sederhana seperti itu, gantian Kimco, kadang-kadang gantian itu. Yang Spin itu saya ajar anak-anak saya supaya belajar motor itu, Nadia gitu. Ternyata anak saya nggak mau gitu. Ada minimum requirement-nya gitu. Saya mau belajar kalau ada Scoopy nih. Sekarang ya udah, nanti kalau ada rezeki udah bisa belikan gitu. Loket kok susah beli sih? Nggak juga sih. Tunggu aja waktunya gitu. Jadi intinya ya seperti itulah gitu. Jadi kita harus melakukan simulasi, belajar di sahabat saya supaya kita mental siap. Jadi di sini nanti ke depan saya ajarkan Anda bagaimana caranya menjalankan siap mental, siap menang dan siap juga kalah gitu. Sehingga nanti kalau pengadilan pun kalau Anda mentalnya mau menang, itu Anda akan susah gitu. Itu pembelajaran, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bayar pakai doa sob, mudah-mudahan ide saya untuk buatin baju syari residen bisa terkabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.